wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallah, hormati Cak Daning pendengar program Cahaya Pagi. Langkung rumiyin kita mengaturaken puji lan syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring anugrahan dumateng kita sedaya. Nggih niku berupa kenikmatan iman, kenikmatan kanthi sehat wal nafiat. Alhamdulillah sehingga kita sedaya tersebut diparingi saged tumpul ilmi di pagi hari ini ngareng-sareng belajar melalui program Cahaya Pagi. Mugi-mugi acara injing menika pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi bermanfaat bagi damel kita sedaya. Salawat serta salam semoga kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluargipun, dumateng sahabatipun, sangga panjenenganipun sarta dumateng kita sedaya ngantos pikantuk syafaat tulung wonten dinten kiamat. Amin. Cak Daning yang diambil Allah, pada hari ini kita diskusi dengan judul NKRI harga mati. Mungkin kita sering sekali mendengar tentang NKRI harga mati kebutuhan yang ada di kota-kota. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama Negara Indonesia. Umat Islam sendiri di Indonesia sejak awal pendiri RI memiliki komitmen dan penerapan sikap toleransi kepada umat dan pemeluk agama lain untuk bersama-sama membangun kehidupan berbangsa, kemudian bernegara yang agamis, rukun, damai dalam sebuah wadah yang dinamakan yaitu NKRI. Kalau boleh kita menoleh ke belakang, sebenarnya proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45 merupakan awal berdirinya negara kesatuan pada saat itu. Kenapa NKRI lahir? Karena NKRI sendiri terdiri banyak kepulauan tersebut di Indonesia, berbagai adat, budaya, suku dan keyakinan. Jadi kita kemas oleh para pendahulu-pendahulu kita, dikemas dengan nama satu yaitu NKRI. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu merujuk pada pasal 1 ayat 1 UUD 45. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI. Hal itu karena adanya
kesatuan seseorang akan menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia tersebut. Nilai dari persatuan kesatuan di dalam kehidupan bangsa Indonesia juga jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila, konstitusi negara, dan Undang-Undang 45. Pilihan Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan didasarkan bukan hanya sekedar kepentingan politik, namun juga didasarkan atas komitmen persatuan dan keadilan. Sebagai warga negara yang cinta akan tanah airnya, itu semestinya mengetahui dan memahami sejarah terbentuknya NKRI. Nimburba. Inggih, Ustazah. Pandangan Islam terhadap Pancasila, NKRI, dan nasionalisme kita diawali dari keseluruhan Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara. Tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai dan itu sendiri. Sebagai agama yang Islam yang rahmatul alamin bagi semesta alam, Islam sangat relevan banget dan satu prinsip dalam segala bidang hidup. Karena Islam mengakui itu yang dibutuhkan oleh para pemulih segala hal, itu kehidupan individu maupun sosial bermasyarakat. Kedalaman nilai filosofi Pancasila merupakan wujud dari nilai-nilai ajaran itu hendaknya berhubung atas posisi kita sebagai negara Indonesia yang beragama, yaitu saling hormati agama yang lain. Sebab itu kita sebagai warga Indonesia dan masyarakat yang beragama senantiasa melaksanakan, menjaga, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat. Dan Pancasila yang menjadi falsafah itu dengan sumber nilai-nilai terkandung dalam konstitusi sebetulnya merupakan ijtihad dari para tokoh Islam pada saat itu. Bahkan banyak tokoh dan cendekiawan Muslim yang menyatakan Pancasila merupakan hasil terpisah dari umat Islam. Dan tokoh Islam Republik ini menyatukan NKRI itu sebagai nasionalisme dengan Islam, dan pemahaman Pancasila merupakan menjadi kritik dan perlawanan atas upaya kelompok tertentu untuk menggantikan, mengubah Pancasila sebagai ideologi besar. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa Pancasila, NKRI dan nasionalisme tidak berkaitan dengan agama Islam. Yang berubah. Inggih, Ustazah. Nggih. Sampun. Mungkin begitu aja mungkin. Inggih. Mangke dilanjutaken kalian dialog nggih, Ustazah. Inggih. Monggo Ustazah dipun lanjutaken nggih. Nggih Ustazah niki wonten pertanyaan nggih saking Reni Bratang Ustazah. Nggih, pertanyaanipun Ustazah, kata NKRI kita pernah dengar waktu sekolah saja, tapi sekarang lebih familiar dengan sebutan NKRI harga mati. Setelah salah satu ormas yang orbitkan yaitu NU, apakah NU mencetuskan dengan slogan itu Ustazah? Monggo. Gini Purba, kita memang sering ya, apalagi di TikTok itu ya. Nih Purba, kadang-kadang kita lihat di TikTok itu ada yang jual bendera. Habis itu ditawar, nggak boleh NKRI harga mati, itu ya nih Purba. Oh, awalnya dari situ ya. Jadi dari semboyan-semboyan masyarakat ngoten nggih Ustazah. Bukan nih Purba, bukan. Maksudnya banyak kan NKRI
Kan tapi bagus sih. Iya. Tapi bagus. Memperlihatkan yang sangat bagus Oh, agar iya. kita cinta tanah air seperti itu. Sebenarnya slogan ini konon pertama kali dicetuskan atau digaungkan oleh pendiri Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila, Sakti di Klaten. Kemarin Pak Ambia yang narsum kemarin pagi, Nggih. beliau itu lulusan dari pesantren tersebut. Nggih. Jadi itu iya. Pak Ambia kemarin itu juga bercerita, saya itu Bu kemarin saya lulusan dari pesantren Al-Mutakin Pancasila, Nggih. yaitu almarhum Kiai Muslim Rifai Imam Puro, atau lebih lengkapnya dipanggil Mbalim, pada tahun awal 90-an. Slogan ini menjadi indoktrinasi bagi anggota militer, aparatur pemerintah dan ormas. Mungkin Pak Amja waktu itu bercerita juga kalau di sana ada pejabat yang datang itu kayak drum band, disambut dengan drum band. Patriotismenya, nasionalismenya pondok itu sangat luar biasa kepada Indonesia pada saat itu. Menurut saya sih keren banget karena terlalu membanggakan cinta tanah airnya. Iya, betul. Iya. Saya adalah termasuk orang yang sangat bangga dengan pondok seperti ini ya. Selain dia mengatakan cinta Islam, kemudian cinta tanah air. Cinta tanah air. Jadi amalan Pancasila, tegakkan NKRI dan dijadikan UUD 45 sebagai landasan yuridis bernegara dan berbangsa. Jadi para santrinya mungkin lebih mencintai, andai kata mereka belajar di luar negeri atau dimanapun dia selalu membawa NKRI. Ya, jiwa jiwa patriotisme begitu ya, Ustazah nggih. 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 Nggih Ustazah, niki sampun nggih pertanyaan itu ya, nggih dari Mbak Reni Beratang, mudah-mudahan bisa menjawab nggih. Pertanyaan kedua nggih Ustazah, saking Mbak Reni juga. Ini Ustazah, apa sih peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Monggo Ustazah. Generasi muda memang pundak dari sebuah negara, mungkin seperti itu. Dan generasi muda juga dapat membentuk kelompok-kelompok kecil yang memiliki tujuan untuk kebersamaan dan persatuan. Kita membuat seperti sesuatu yang membanggakan dari negaranya. Seperti juara dalam kompetisi yang kemampuan dia bisa seperti olahraga atau teknologi, itu yang bisa digunakan. Apalagi sekarang generasi muda dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membangun pendidikan dan kesatuan nasional di Indonesia. Media sosial dapat menjadi media untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, serta memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara masyarakat. Generasi muda juga lebih pintar memahami pentingnya menghindari konten-konten yang bersifat provokatif dan memecah belah masyarakat. Apalagi sekarang lagi boomingnya pilgub nih, Mbak. Iya. Jadi anak muda bisa membuat konten-konten yang bisa meredam agar tidak terjadinya pilpres semakin memanas atau kali menghujat, itu seperti itu. Mungkin itu juga lebih baik. Jadi memanfaatkan media sosial itu secara positif mekaten nggih, Ustazah. Ya kayak tadi yang beli bendera dengan harga harga tidak boleh ditawar, gak oleh dinyang. Pokoknya sakmene pokoknya harganya ya harga pas itu ngaten nggih. Nggih, tapi lebih tapi semboyan itu lebih kepada seperti yang tadi napa nggih teng pondok pesantren itu lebih pada penebalan jiwa patriotisme dan mengangkat cinta negara mekaten nggih Ustazah.
Nggih. Tapi yang membumingkan mungkin pada saat ini mungkin Ormas NU ya, Iya. yang membumingkan ya Jalan Waton itu lagu-lagu beliaunya kan lebih semangat mungkin dengan lagu-lagunya. Jadi kita tanah air luar biasa. Ya, baik Ustazah, itu tadi 2 pertanyaan dari Ning Reni ya di Beratang ya. Mudah-mudahan mendengarkan dan mudah-mudahan pas begitu. Berikutnya ini nggak menyebutkan namanya Ustazah, dari hamba Allah begitu. Ya, Ustazah, sebagai umat Islam, apakah kita wajib cinta tanah air sebagai kelahiran kita? monggo Ustazah, ini mungkin perlu pemantapan ini Ustazah. Nggih, monggo langsung mawon Ustazah. Ya, cinta tanah air ada sebagian daripada iman. Mungkin begitu. Tetapi Rasulullah pernah ada sejarah dari Rasulullah. Kalau ingin mau membangun peradaban gambaran cinta Anda pada tanah air, Rasulullah sebelum meninggalkan kota Mekah hijrah, beliau berkata, demi Allah, beliau berkata seperti engkau adalah kota Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cinta. Seandainya pendudukmu tidak mengusir aku tidak akan meninggalkan. Rasulullah pernah diusir pada saat di Mekah waktu itu. Kemudian beliau meninggalkan kota Mekah dan menghadap ke Ka'bah pada saat itu. Menghadap ke Mekah, dan beliau bilang, demi Allah itu tadi, saya tidak akan pergi dari kota Mekah andai kata orang-orang mengusir diriku. Kemudian Nabi Ibrahim juga ada di dalam Al-Baqarah ayat 126. Nabi Ibrahim pernah berdoa pada negerinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Berarti kita sebenarnya diwajibkan untuk cinta pada tanah air. Kalau kita tahu sesampai dimanapun kita, kepatriotismenya, kecintaan seseorang pada negerinya, antara lain di luar negeri, dia pasti pulang dan kangen pada negerinya ya Mbak. Iya. Nggih. Jadi Al-Quran mengaturkan kita mencintai tanah air, bahkan cinta tanah air merupakan fitrah. Siapapun sulit melupakan anak kelahiran, meskipun sudah bertahun-tahun hijrah di tempat baru dan sangat nyaman. Begitu juga nama tempat kelahiran akan selalu terbawa pada identitas seseorang dimanapun dan apapun. Kalau kita kenalan sama orang lain kan kadang dari mana, dan dia bangga menyebutkan daerahnya gitu kan. Kebanggaan tentang tanah airnya. Sampai makanan ciri khasnya kadang dibilangkan sekalian. Yang berbeda dari mana? Surabaya juga. Saya dari Madiun Ustazah. Nah itu berarti berbedanya gitu kan, bangga. Kadang. Pasti bangga dengan tanah kelahirannya ngaten. Ustazah. Menika Ustazah, 3 pertanyaan sampun dipun jawab. Kita jedah lagu rumiyin nggih Ustazah. Tasih wonten kali pertanyaan malih nggih Ustazah, mangke dipun sambung. Tasih sareng-sareng kalian perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tasih ugi tergabung kalian Ustazah Luki Asmaningsih saking Kemenak Kota Surabaya. Dinten niki ndamel topik NKRI harga mati. Halo Ustazah. Nggih, monggo kita lajengaken. Nggih, niki enten pertanyaan saking Rina teng Rungkut Ustazah. Nggih, Ustazah, bagaimana implementasi harga mati NKRI harga mati dalam pandangan Islam atau fikihnya? Monggo Ustazah. Iya, pasti ya implementasi NKRI harga mati dari pandangan Islam
atau di bikinnya dia itu menjaga persatuan dan menghindari bahaya perpecahan, mungkin seperti itu. Kemudian menguatkan rasa nasionalisme pada diri kita. Yang ketiga, tidak memaksa menerapkan syariat Islam secara total dengan cara instan. Atau yang namanya NKRI itu kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Al-Imran 103 itu sudah disebutkan, dan berpeganglah kamu semuanya dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Intinya kan untuk bersatu yang berubah, seperti itu. Untuk bersatu, dan dalam di Al-Imran itu kita tidak boleh bercerai-berai. Ya, harus selalu bersatu, ngaten nggih Ustazah. Bersatu itu juga ada hadis juga, itu ada hadis dan perkara yang engkau benci saat bersatu lebih baik dari perkara yang engkau sukai saat bercerai-cerai. Bercerai-berai. Di dalam persatuan terdapat rahmat. Dalam persatuan ada rahmat. Terdapat bencana. Seperti itu. Ya. Jadi ada rahmat ini dialamin kalau kita itu bersatu mungkin. Iya. Baik Ustazah, tetap kita menjaga persatuan dan kekompakan selalu, ngaten nggih Ustazah. Nggih, pertanyaan terakhir nggih Ustazah. Nggih, pertanyaan terakhir saking Iqbal di Perak. Nah Ustazah, akhir-akhir ini memang kita sering mendengar beberapa gerakan atau untuk memalingkan diri dari NKRI. Nah, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang seperti ini sebagai generasi muda, ngaten nggih Ustazah. Monggo Ustazah. Iya. Kita sering terdengar seperti deradikalisme dan kamu itu sebutnya tingginya. Nanti pengalaman sosialisme yang tinggi, terdapat keinginan untuk mengembangkan sosialisme baru atau komunisme baru di kalangan masyarakat. Sedangkan di dalam kaum agamis juga terdapat keinginan yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara khalifah atau negara yang menjadikan Islam sebagai dasarnya. Mungkin langkah kita untuk antisipasi terjadinya gejolaknya radikalisme dan sebagainya itu, kita mungkin sebagai penyuluh yang dikemukakan, kita atau para ulama bisa sosialisasi cinta tanah air pada majelis taklim, jadi memperkuat rasa nasionalisme dan majelis taklim mencari ilmu agama jadi bersama-sama. Kemudian yang paling menarik adalah di sekolah-sekolah sejak kecil, jadi kita perkuat agamanya dan juga kita perkuat cinta tanah airnya agar timbul nasionalismenya pada negara NKRI. Iya betul, nasionalisme yang lebih dipertebal. Nggih Ustazah. Nggih Ustazah, 5 pertanyaan sampun terjawab sedaya nggih. Sak menika wekdalipun sampun mepet, tinggal 3 menit Ustazah. Nggih, monggo Ustazah Luki kepareng nyaosi kesimpulan utawi motivasi mekaten Ustazah untuk para generasi muda kagem kita semua supaya kita lebih cinta kepada tanah air. Monggo Ustazah. Mungkin cintailah Ibu Pertiwimu, betul, agar kamu lebih mencintai negaramu dimanapun kamu berada. Itu aja berubah. Nggih, mekaten mawon nggih. Cekak aos cekak tapi berat Ustaz. Lebih mengena. Nggih. Inggih. Baik Ustazah, menika wekdalipun sampun cekap, matur nuwun sanget wekdalipun Ustazah. Terima kasih ilmunya, barokallah kagem Ustazah Luki Asmaningsih. Monggo sareng-sareng kita tutup bacaan hamdalah nggih Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bareng Ustazah, silakan melanjutkan aktivitasipun Ustazah. Salam sehat selalu saking Perumpat RRI Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi